berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini untuk guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, dan termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani, sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki oge sing lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sudah berjalan tetap diberikan keberkahan, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semuanya tercapai cita-cita untuk di masa yang akan datang. Wala dinia walikul amin sholih. Al-Fatihah. Pembahasan tuh sampai apa materinya? Isim maf'ul ya, isim yang dibaca nasab kan? Laras tuh betul. Tahu nasab tuh? Halo kelas 8 nasab non. Harokat yang dibaca nasab berarti dibaca, tanda bacanya apa? Tanda bacanya apa? Fathah gitu ya, fathah. Dorobtu Zaidan. Zaidan itu maf'ul bih, namanya objek menjadi sasaran ya. Dorobtu, saya telah memukul Zaidan pada Mak Zaid. Itu merupakan contoh maf'ul yang formatnya isim apa? Dohir, kelihatan. Zaidan, Pak Zaid. Kemarin spidolnya diambil nggak di sini? Saya taruh di sini, nggak saya bawa. Saya tipin ke anak laki kita kan spidolnya. Gitu. Nggak ada. Nggak dibawa. Saya kemarin taruh di sini sih waktu mau pulang tuh. Oke. Nah itu Zaidan, ada kata-kata Zaidan itu dohir. Dohir itu nampak, kelihatan ya. Kelihatan nggak? Dorobtu Zaidan ya. Kelihatan ada itu Zaidannya. Ada lagi yang format isim domir. Coba dilihat di halaman berapa Neng, kelas 8. Ada nggak tulisannya? Ada ya? Iya, fokus ke tulisan tuh biar kompak. Ada isim domir. Kalau isim domir dibaca nasab berarti bunyinya apa? Ada berapa isim domir semuanya? Yang dibaca ropa. Isim domir yang dibaca ropa apa bunyinya? Ayo.
Isim domir yang dibaca ropa, tengetin. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu mah yang dibaca ropa nanti posisinya ada di awal kalimat. Ya, ada di awal kalimat. Gitu. Jadi permulaan, kenapa? Karena dibaca ropa. Ropa itu tentu nanti akan lari kepada mubtada. Nanti kadang-kadang menjadi fa'il, tergantung ya. Itu namanya isim domir yang dibaca ropa. Ropa itu apa? Ropanya pakai apa? Doma ya. Itu tanda-tandanya ropa dibaca doma, nanti ada dibahas. Ya, salah satunya dibaca doma. Tanda-tanda ropa, alamat ropanya dengan doma. Itu. Kemudian sekarang berarti ada berapa tuh jumlahnya? Biar diingetin. Domir yang dibaca ropa jumlahnya ada berapa? Hah? Hitung. Ada berapa kelas 8 isim yang dibaca ropa, domir yang dibaca ropa? Coba bunyikan. 1. Huwa 1. Huma 2. Hum 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
11, 12, 13. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Masa 13? Hah? 14. Semuanya 14. Semuanya 14. Baik yang dibaca ropa ataupun yang dibaca nasob ataupun yang dibaca jer sama. Sekarang yang dibaca nasob. Barang tuh 2, 3. Iya ya, iya nah. Harus hafal. Harus hafal. Kelas 8, kelas 7 enggak ada ya? Kelas 9. Kemudian yang dibaca jer, otomatis kemasukan huruf jer domirnya. Tuh 2, 3. Bihima, bihin. Bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, itu namanya isim domir yang dibaca jer. Oke. Lah sekarang nanti isim domirnya itu posisinya mau dibaca nasob. Kenapa dibaca nasob? Isim domirnya itu mau dibaca nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena posisinya menjadi maf'ul. Ya. Darabtu bihi. Bihinya berarti menjadi maf'ul. Paham enggak? Darabtuhu. Hu-nya menjadi maf'ul. Baca nasob. Kalau bihi nanti hanya mahalnya saja sebab nasobnya itu tidak kelihatan. Hanya dalam tempat dibaca nasob. Kenapa? Karena menjadi
maf'ul. Darabtu bihi. Darabtu saya telah memukul bihi dengan kayu atau dengannya. Ya, kepada tetap itu menjadi mahal nasab. Ya, karena menjadi maf'ul. Hanya terdiri dari jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Jarun artinya apa? Jarun. Dibaca panjang. Jarun. Apa artinya? Jarun, lafaz yang mengejarkan, lafaz yang menyuruh JR, namanya jarun. Lah sekarang wa majrurun. Wa majrurun, lafaz yang dibaca JR. Ya, oke. Sudah. Ada? Hah? Nggak ada. Boleh. Biar jelas. Kasihan ada ya. Namanya pesantren itu adalah identik. Orang keluaran pesantren mesti paham ilmu alatnya, ilmu nahunya, gitu. Ilmu sorobnya paham, gitu. Itu namanya pesantren juga. Maka penting untuk mempelajari ilmu sorob. Kita bareng-bareng lah, kita sharing, kita berbagi. Karena metode saya ingin metode yang pertama apa? Metode yang pertama apa? Think. Apa artinya think? Berpikir. Kamu berpikir dong. Jangan sekolah asal datang aja. Tidak mau berpikir. Ya. Ngaji asal hadir. Tidak mau berpikir. Tapi berpikir, ayo kita sama-sama. Sebab nanti otak kita itu sedang diasah. Nah, diasahnya otak kita dengan cara berpikir itu. Meningkatkan kemampuan kita semuanya. Dengan cara menghafalkan. Ya. Terima kasih. Dah ya. Sekali lagi bahwa maf'ul itu adalah isim yang dibaca. Maf'ul itu adalah isim yang dibaca nasab. Ayo berpikir. Yang kedua metodenya apa? Fa'ir. Apa fa'ir? Apa artinya fa'ir? Berpasangan, maksudnya supaya berdiskusi. Berpasangan teh lain bebogohan. Berpasangan supaya berdiskusi satu teman dengan teman yang lainnya untuk mencarikan beberapa macam banyak contoh yang menjadi maf'ul, baik yang terbuat dari isim dohir ataupun maf'ul yang terbuat dari isim domir. Ya. Nasor tuhu. Nah ini maf'ulnya. Ini fi'il fa'il. Ini berarti mahalnya dibaca nasab walaupun tidak ada begini. Ya. Nasor tu bihi. Boleh juga nasor tu iyahu. Nah ini iyahu.
Nasortu, saya sudah menolong iyahu kepadanya. Ini juga mahal nasob. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Gitu ya? Oke. Kemudian yang tadi yang nasortu Zaidan. Nah, ini dohir namanya. Karena kelihatan. Nah, ini nasob. Oke? Paham nggak sampai situ? Paham nggak? Ngartos ente? Ngartos. Kelihatan nggak? Itu. Maka dengan cara berkelompok banyak mencarikan contoh-contoh baik dari Al-Quran ataupun dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, terakhir berarti metodenya apa? Share. Apa artinya share? Berbagi. Maka silakan berbagilah kamu dengan kelompok-kelompok yang lain gitu, dengan teman-teman kamu semuanya, sehingga banyak contoh-contoh yang kita buatkan dapat dikembangkan. Oke, Carlos tuh. Nah, yang ketiga ada isi maf'ul yang formatnya atau bentuknya apa? Yang muawwal bil masdar. Berarti maf'ulnya itu terbuat dari jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari yang kemasukan huruf an. Ya, fi'il mudhari yang kemasukan huruf an. Contohnya ayo kita baca. Allah akan menghendaki. Berarti ini terbentuk dari kalimat apa ini? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena kemasukan huruf ya mudhoro'ah. Ya. Asalnya kata fi'il madinya aroda. Aroda yuridu. Oke? Nah, kalau sudah ada fi'il tentu butuh fa'il. Lah kalau fa'il isim yang dibaca rofa, otomatis yuridu lahu. Ya. Nah, dengan cara ditulis dia paham kena. Ya, teman-teman yang lainnya yang masih belum nyambung. Ini huruf apa? An. Kemudian masuk kepada fi'il mudhari. Apa cirinya mudhari? Kemasukan huruf mudhari. Kita baca. Qol. Ha. Kok. Nah, benar. Hat. Kok. Kenapa kok? Kenapa kok? Kan dibaca nasab ya. Berarti keduanya menjadi apa? Maf'ul bi. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya?
hiko jangan ragu-ragu. Ini kan fiil apa tadi? Mudhari. Otomatis setiap fiil butuh siapa fa'ilnya atau pelakunya? Yang menjadi pelaku menyatakan hak Allah. Otomatis ayyuhiko Kenapa ing? Ayyuhiko yenta karena menjadi maf'ul. Lafaz ayyuhiko ini menjadi maf'ul dari mana? Dari yuridullahu. Fi'il, fa'il kesananya adalah maf'ul. Paham ya? Menjadi maf'ul. Dibaca nasab, mana nasabnya enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Kenapa ini? Karena terbentuk dari an masdariyah ini namanya. Loh, kumaha tuh an masdariyah? Artinya ini bisa ditakwil masdar. Dibentuk kalimat isim. Masdarnya apa? Hakko yuhiku. Hakkon. Nah, dibuangannya jadi hakkon. Jadi hakkon. Betul. Ya. Kenapa? Karena di jumlah idopatkan. Ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Gitu. Paham ya? Kelihatan enggak? Oke. Nah. Jadi nanti kalau ada kalimat ini seperti ini namanya maf'ul bih. Cuman ditakwil masdar, artinya kalimat asalnya kalimat fi'il kemudian dibuat masdar ke itu. Contoh yang lain banyak sekali. Asalkan kita mau menggalinya. Makanya dibuat kelompok untuk supaya mencarikan banyak contoh dari masing-masing kelompok. Gitu. Paham nggak? Metodenya apa? Think, fire, and share. Metodenya apa kelas 8? Think, fire, share. Berpikir, yuk berkelompok, musyawarah, diskusi, kemudian kita mari berbagi. Oke? Mau? Siap? Saya sebelum selanjutnya menyampaikan materi yang hari ini bagian tentang pembahasan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Kita akan membagi kelompok terlebih dahulu kembali. Oke? Siap? Siap? Gimana caranya? Mudah? Cung yang bisa? Untuk yang memudahkan pembagian kelompok dan rata. Kelas 9 juga. Ini kelas 9 semua ya ini ya. Ya kan? Ini kelas 8 semua ya. Kita bagi rata. Biar kelas 9-nya ada, kelas 8-nya juga ada. Gimana caranya? Cung yang bisa? Berhitung kita. Satu kelompoknya mau berapa orang? Cukup 5 orang? Atau 6 orang? 6. Oke, kita berhitung sampai 6. Ya. Berhitung sampai 6. Dari depan dulu kelas 9. Ayo, kamu berhitung. Yang keras. Terus. Mulai dari 1 lagi. Terus.
Nah, udah. Ingatkan angka yang kalian sebutkan tadi. Oke? Sekarang kelas 8. Berhitung. Lima enamnya nggak ada. Udah. Semuanya terbagi. Ingatkan angka yang kalian pegang, yang kalian sebutkan tadi. Sekarang pindah posisi. Untuk kelompok 1 duduk sebelah mana? Kelompok 1 ujung sana. Ayo berdiri yang angka 1. Yang pernah menyebutkan angka 1 berdiri. Pindah duduk. Pindah duduk sebelah sini. Yuk, berdiri. Kelas 8 berdiri pindah. Semua kelas 9 yang angka 1 duduk sebelah sini. Ya, oke. Oh. Disingkirkan. Oke. Yang menyebutkan angka 2 sebelah sini. Kelas 9. Kelas 9 pindah ke sebelah sini. Yang angka 2. Biar dituntut kreatif. Nah. Wah, banyak. Yang menyebutkan angka 3 sebelah sana. Oh, pokoknya pindah. Yang menyebutkan angka 4 pindah sebelah sini. 4 sebelah sini. Oke. Yang menyebutkan angka 5 sebelah sini. 5 sebelah sini. Yang menyebutkan angka 6 sebelah sini. Oke. Ayo masuk. Kan enak tak? Sudah berkelompok sekarang. Nanti untuk kita terapkan metode apa? Think, fire, and share. Barusan kita sudah membahas tentang maf'ul bih, dan sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Sebentar. Maf'ul mutlak itu adalah isim yang dibaca nasab yang mengulangi amilnya. Sekarang bagaimana contohnya? Sebelum kita membuatkan contoh, ini ada formatnya, ada atau faedahnya boleh, yaitu yang pertama adalah mu'akid li'a milihi, menguatkan pada amilnya. Bagaimana contohnya?
Contohnya nih, apa artinya? Coba, siapa yang tahu? Hafadtu. Apa artinya hafadtu? Hafadtu apa artinya? Hafado. Menjaga, ya, atau menghafalkan bisa. Karena ini adarsa. Apa artinya adarsa? Saya telah menjaga adarsa pelajaran. Jadi saya telah menghafalkan pada pelajaran. Hifdon, dengan penjagaan. Nah, ini yang dimaksud. Dari mana ini? Dari amilnya. Maka yang dimaksud dengan maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang mengulangi amilnya. Ha, fa, do. Mengulangi kan? Ini contohnya hifdon, dengan hafalan dengan penuh hafalan gitu. Contoh satu. Sekarang contoh yang kedua, misalkan contohnya yajma'u al-falah paham aja, jangan dulu pakai tulis. Yajma'u akan mengumpulkan al-falahu siapa? Al-falahu apa artinya? Petani, ya. At-tujar, pedagang. Boleh at-tujar lah. Ya. Yajma'u at-tujar al-qotna ing kapas. Kemudian jam'an. Kelawan ngumpulaken. Gitu. Lah ini yang dimaksud maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab gitu. Beragam gimana? Darabtu Zaidan dorban. Nah, wis mudahna kitu. Nasortu Amron nasron. Gitu. Paham ya? Jadi banyak contohnya, tinggal dibikin aja. Di antaranya itu namanya apa? Mu'akid. Faedahnya apa? Mu'akid mu'akid. Lihat formatnya. Faedahnya lihat. Mu'akid milihi. Ini itu untuk menguatkan amilnya, fungsinya. Ya. Darabtu Zaidan atau darabtu al-kalba. Darabtu al-kalba.
Dorban. Kalawan pukulan temenan. Wah. Berarti benar-benar urang teh nenggel kana anjing teh dengan pukulan yang betul-betul. Maka kuat menguatkan kepada amilnya. Begitu. Harus satu. Itu namanya maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu adalah itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya adalah mubayyin. Mubayyin linau aihi, untuk mempertegas atau menjelaskan kepada macamnya, untuk mempertegas, memperjelas, boleh bebas, kepada jenisnya atau macamnya, macam ya. Baik nanti sifatnya dengan cara diidopatkan. Contoh. Contohnya doroba, tulis. Doroba ayo baca. Doroba ayo tulis. Ya. Doroba Khalidun Zaidan dorban sadidan. Nah ini kalawan macam anu keras pukulan teh. Jadi disipatan pakai sifat dorban sadidan. Itu namanya macem. Untuk mempertegas perbuatannya itu dorban sadidan, dengan pukulan yang keras. Contoh lagi supaya mudah dipahami lagi. Baca. Isin, Allah ini teh. Yo. Saro Kholi berjalan siapa? Apa? Otomatis dun menjadi fa'il. Saro Zaidin, kalawan seperti perjalanan Pak Zaid. Lempang nasi Khalid seperti lempangna si Zaid. Inilah yang disebut
maf'ul mutlak, tapi faedahnya adalah linau'ihi, untuk model macamnya. Jadi ngaji teh rada lieur oge ya, berat sebarna mah lamun hanya ingin pemahaman membaca sih jurmiah aja gitu, enak gitu. Tapi ini udah tinggi begitu ya, tidak apa-apa untuk pemahaman. Ini namanya mubayyin li nau'ihi, untuk menjelaskan macam-macamnya itu. Si holide lempangna seperti si Holid lempangna teh seperti si Zaid, lempangna si Zaid macamna teh gitu. Namanya menjelaskan untuk macamnya. Mubayyin li nau'ihi. Oke? Yes. Terus sekarang yang bagian mubayyin li adadihi. Mubayyin itu adalah menjelaskan kepada hitungan adad. Mubayyin li adadihi itu artinya adalah untuk menjelaskan hitungan. Tetap kedudukannya menjadi maf'ul, disebutnya dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah artinya isim yang dibaca nasab yang menguatkan amilnya. Terus gitu. Faidahnya ada faidah li amilihi, ada faidah mubayyin li nau'ihi, menjelaskan macam-macamnya. Dan yang terakhir faedahnya adalah untuk mubayyin li adadihi, hitungannya. Hitungannya bagaimana? Contohnya begini. Sok, masing-masing kelompok masukkan ke dalam bahasa Arab. Zaid telah memukul. Zaid telah memukul dengan sekali pukulan. Zaid telah memukul kalawan sapukulan. Atau boleh 2 kali pukulan. Misalkan, lamun sakali pukulan kumaha bahasa Arabna? Lamun 2 kali pukulan kumaha bahasa Arabna? Adan. Allah. Baik, coba siapa yang bisa
untuk mengartikan atau masukkan ke dalam bahasa Arab. Zaid telah memukul kepada Khalid dengan sekali pukulan. Atau boleh mau menyebutkan dengan 2 kali pukulan supaya bisa membedakan, supaya lebih jelas bahwa maf'ul mutlak itu adalah faedahnya mubayyin li adadihi, menjelaskan pada hitungannya. Kan hitungan berarti ya. Halo. Sekali pukulan berarti 1 kali ya? Adad enggak? Hitungan bukan? Hitungan. 2 kali pukulan adad bukan? Hitungan bukan? Hitungan. Atau beberapa kali pukulan, itu berarti hitungan pukulan namanya. Oke, berarti kan tetap sama, mengulangi amilnya ya. Kelompok 1 ingetin, kelompok 2 ingetin ya. Terus loncat lagi kelompok 3, loncat lagi kelompok 4, loncat lagi kelompok 5, loncat lagi kelompok 6 gitu. Jadi ingetin anggota kelompoknya tuh supaya bisa terus. Bila perlu masing-masing nanti ada perwakilan untuk mampu menyampaikan kembali, ya tentunya diupayakan dengan tidak melihat tulisan dasaeutik atau maf'ul contoh maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, kemudian faedahnya terbagi 3 bagian, formatnya ada 3. 1 maf'ul bih isim dohir, contohnya darabtu Zaidan. 2 maf'ul bih isim domir, contohnya darabtu iyahu, kan gitu. Kemudian yang ketiga maf'ul bih muawwal bil masdar, contohnya yuridullahu ayyuhiqqal haqqa. Berikutnya, jadi nanti masing-masing kelompok ada yang gitu membuat contoh. Bila syukur kalau dengan contoh yang lain, jangan contoh yang itu aja, cari contoh yang lainnya untuk supaya bertambah ilmunya. Bapak Sot ngasih contoh itu untuk supaya memberikan gambaran buat kalian gitu. Tapi Bapak inginkan, yang Bapak inginkan kamu membuat contoh yang lainnya gitu, menerapkan contoh yang sudah ada itu. Bila perlu lagi dari Al-Quran, silakan. Paham ya? Halo, tunggu ya, ngantuk. Oke, sekarang kita sedang membahas tentang maf'ul. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu faedahnya yang pertama mu'akid li'a. Apa artinya mu'akid li'a milih? Yang kedua faedahnya mubayyin linaihi. Apa artinya? Menjelaskan pada. Kemudian yang ketiga mubayyin li'adadi. Apa artinya? Nah, sekarang kita sedang mengembangkan contoh, membuat contoh yang mubayyin li'adadi dengan tulisan bahasa Indonesianya
Zaid telah memukul kepada Khalid dengan sekali pukulan. Apa? Apa contohnya? Apa contohnya? Sok. Kelompok 2. Kelompok 1. Bahasa Arabkan, bikinkan bahasa Arabnya. Zaid telah memukul pada Khalid. Zaid telah memukul pada Khalid dengan sekali pukulan. Doroba Zaidun lidan, benar. Karena apa? Menjadi maf'ul. Kemudian mengulang amilnya. Dorban. Boleh. Ya. Dorbatan. Boleh. Lawan beberapa kali pukulan. Dorobatin. Batin. Berkali-kali pukulan. Gitu. Paham gak? Ngertos tuh? Paham? Hah? Paham gak? Dorba aja lah ini mah. Contoh kage. Biar yang mudah dulu aja, nanti kamu carikan lagi yang lain. Doroba Zaidun Koroba. Kenapa roba? Kenapa roba? Menjadi fa'il. Kemudian kalban. Ya, kalban. Kenapa nasub? Menjadi Dorbatan dengan sekali pukulan. Berkali-kali pukulannya. Dorobatin. Ya. Ini salah satu contohnya. Kalian carikan juga contoh yang lainnya. Maksudnya supaya dikembangkan. Oke? Materinya hanya ini aja, maf'ul mutlak sudah. Dengan yang kemarin apa? Maf'ul. Nah, permintaan saya nanti, bukan nanti. Sekarang juga lah. Nanti yang akan datang, pertemuannya akan datang, perwakilan satu kelompok minimal atau kelompok semuanya, satu kelompok untuk seperti tadi saya menyebutkan maf'ul bih dan formatnya. Kemudian yang kedua maf'ul, mampu menyebutkan maf'ul mutlak dengan faedahnya. Ya. Berikut contohnya juga. Artinya apa? Artinya saya mau minta kalian untuk menghafalkan. Al ilmu pis sudur. Lapis sutur. Jangan dalam tulisan. Ya, hafalkan. Tugas saya untuk di pertemuan yang akan datang. Nantinya kerja kelompok. Yang kedua tugasnya mencarikan contoh yang lain. Dari dua maf'ul.
dari 2 maf'ul. 1 maf'ul B, yang kedua maf'ul mutlak. Kita harus sudah bisa membedakan apa yang disebut dengan maf'ul B dan apa yang disebut dengan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak itu artinya isim yang dibaca nasab yang mengulangi amilnya. Mengulangi amilnya itu nanti memiliki berapa faedah? 3. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Sekarang minta contoh yang muakid li amilihi. Minta contoh yang muakid li amilihi. Mana contohnya? Hafadtu adarsa hibdon. Apalagi? Ya jama'u al-falahu al-qotna jam'an. Itu contoh yang sudah kita buat, hanya untuk memberikan kepahaman aja. Kemudian yang kedua, faedahnya mubayyin li nau'i. Contohnya gitu. Yang ketiga, ulang agremeng. Yang ketiga, contohnya darbatan gitu. Kahartos tuh. Nah, insya Allah optimis. Tapi harus berjuang. Ulang optimis itu berjuang. Serajeng bohong gitu mah. Maksudnya carikan contoh yang lain. Kita format pola pikir kita untuk supaya berubah. Kalau ada kemajuan, kalau ingin ada kemajuan maka harus ada perubahan. Lamun teu daek aya perubahan, geus kitu bae. Pangeran oge moal ngarubah-rubah. Itu yang disebut dengan takdir. Itu yang disebut dengan takdir. Tak bisa di pesantren menyaho takdir mu'alak. Yang tidak bisa dirubah takdir. Contohnya apa? Kematian seseorang. Dan termasuk jenis kelamin tidak bisa ingin dirubah kita. Ya, masa saya pengen jadi perempuan? Nggak bisa. Itu namanya takdir mubrom. Kesti itu nak tema tidak bisa dirubah. Tapi lamun hayang pinter kudu diajar. Gitu. Ya, tidak membuang-buang waktu. Itu saja barangkali pertemuan hari ini. Tapi Bapak tetap kalian punya tugas. Tugasnya adalah nanti per kelompok untuk bisa mencarikan contoh yang lain. Kemudian setorkeun hafalan maf'ul bi dan maf'ul mutlak. Berikut contoh yang baru. Biar baru semuanya, kan enak. Jangan itu aja. Gitu. Understand? Paham tum? Metode kita apa? Yang kompak? Ting, aparnya ting? Tahap kedua? Tahap ketiga? Berbagi, mari. Kita buka duit bagi ilmu baik orang mah. Gitu. Ya.
Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa. Robing pana bima alam tanah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.